Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bab 7 lanjutan terkait dengan perubahan kepemilikan, di mana di bagian C ini kita akan belajar tentang perubahan kepemilikan yang nantinya yang terjadi karena adanya penjualan atau pembelian saham dari anak perusahaan. Nah, dan juga nantinya di sini akan ada terkait dengan masih memiliki pengendalian dan juga lepasnya kendali. Oke. Kalau kita belajar tentang tadi perubahan kepemilikan, berarti di sini yang harus kita pahami adalah nantinya perubahan kepemilikan tersebut sebetulnya dengan kata lain penerbitan saham baru oleh anak perusahaan, tapi induk tersebut tidak memanfaatkan preventive right-nya. Maksudnya tidak memanfaatkan preventive right-nya maksudnya adalah di sini hak untuk memesan efek terlebih dahulu yang memungkinkan pemegang saham tersebut untuk mempertahankan kepemilikannya. Sehingga nantinya ketika nanti dia tidak dapat mempertahankan kepemilikannya, atau juga bisa dikatakan lagi dengan pembelian saham treasury oleh anak perusahaan. Nah, dengan kata lain nantinya ketika si saham anak tersebut, misalkan awalnya induk memiliki 60% saham anak, misalkan sebesar 60.000 gitu ya. Berarti semua sahamnya ada 100.000. Ketika nantinya si anak ini misalkan menerbitkan saham baru senilai misalkan 200.000, nah, si induk tidak memanfaatkan preventive right-nya untuk hak memesan saham terlebih dahulu tersebut, maka dengan kata lain nanti dapat mempengaruhi perubahan kepemilikan presentasenya. Jadi kalau kita kayak gini kan sekitar turun ya, sekitar 30% ya. Dengan kata lain nanti akan mempengaruhi presentase kepemilikan si induk perusahaan tersebut. Atau dengan pembelian saham treasury oleh anak perusahaan. Saham treasury di sini adalah berarti buyback saham. Jadi si anak ini membeli lagi saham yang sudah dilepas di pasar gitu. Ya. Nantinya perubahan kepemilikan tersebut dapat tadi ya menghilangkan kendali dan pengaruhnya akan diakui perusahaan sebagai laba atau rugi pelepasan saham nih. Sedangkan nanti kalau tidak mengakibatkan hilangnya kendali maka akan dicatat sebagai transaksi ekuitas. Jadi yang harus kalian pahami adalah ketika nanti perubahan kepemilikan tersebut ada dua ya tipe, ada yang mempengaruhi kendali, ada yang tidak melibatkan kendali tersebut. Jadi kendalinya masih sama. Nah, yang pertama kita akan bahas presentasi perubahan kepemilikan ini dari segi penjualan kepemilikan saham. Nah, ketika bila investor dia menjual sahamnya, biasanya kita menghitung gain or loss ya dari penjualan saham tersebut, karena pasti kita tahu ya untuk fair value dengan nilai tercatatnya, nilai tercatat atau carrying value-nya belum tentu sama ya dengan harga jualnya ya nantinya ya. Dengan kata lain kalau misalkan harga sekarang yang pada saat kita belinya misalkan 1.000 terus harga jualnya 1.500, maka kan itu akan mengakibatkan gain on sell dari penjualan saham tersebut. Akan tapi ketika nanti di bawah harga tersebut maka muncul loss on sell-nya ya dari penjualan yang dilakukan sama si induk tersebut. Nah, nilai tercatat dari investasi yang seharusnya mencerminkan metode ekuitas bila kepemilikan saham tersebut memiliki pengaruh yang signifikan gitu ya. Dengan kata lain demikian, jika bila investor memiliki saham melalui beberapa kali pembelian, maka saham yang dijual harus dapat diidentifikasi berdasarkan pembelian yang mana. Hal ini dapat digunakan dengan metode specific identification atau FIFO yang seperti kita sudah pelajari di latihan soal ya. Jadi dengan kata lain kita melihat dulu identifikasi saham yang kita beli pertama kali tersebut, kita identifikasi dulu kita belinya berapa, terus kita samakan dengan harga sekarang, baru nanti muncul akan gain or loss dari penjualan saham tersebut. Nah, bila induk perusahaan menjual kepemilikan saham anak perusahaannya, perhitungan laba atau rugi penjualan tersebut akan tergantung ya kepada seberapa banyak penjualannya gitu ya. Kalau nanti penjualannya tersebut berakibat kepada hilangnya kendali dan induk menjadi tidak harus menyusun laporan konsolidasi, berarti di sini induk tersebut hanya mengakui tersebut jadi investment saja ya. Atau dengan kata lain bisa kita menggunakan PSAK 55 yaitu trading sekuritas ya atau metode cost gitu. Nah, maka kita baru mencatat adanya laba rugi atas penjualan saham tersebut. Jadi nanti ketika dia hilangnya kendali, maka kita akui gain or loss dari penjualan saham tersebut. Nah, sebaliknya jika penjualan saham tersebut tidak mengakibatkan hilangnya kendali, maka investor tidak akan mencatat sebagai gain or loss dari penjualan saham, tapi nanti akan diberlakukan menambah atau mengurangi dari additional paid in capital. Jadi intinya adalah nanti akan
masuk ke dalam additional paid in capital. Nah, pada PSAK 65 Par 25 menyatakan jika pelepasan sebagian kepemilikan saham di perusahaan anak di mana induk kehilangan kendali, maka sisa investasi pada investasi anak terdahulu akan dinilai berdasarkan nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian. Sama seperti yang kita sudah contohkan pada latihan soal. Jadi intinya adalah ketika nanti si induk ini kehilangan pengendalian tersebut, maka nilai wajarnya tersebut dihitung pada tanggal hilangnya pengendalian ya. Jadi dihitung pada saat nilainya pengendalian, bukan pada tanggal 31 Desember. Kalau misalkan dia hilangnya di tanggal 1 Maret, berarti di tanggal 1 Maret gitu ya. Nah, yang pertama kita bahas ketika nanti hilangnya pengendalian. Awalnya di tanggal 1 Januari 2015 gitu, kita bisa lihat di sini Prita memiliki 9.000 lembar saham senilai 90%. Sinta memperoleh dengan harga $25 per share. Sinta memperoleh nilai net income pada tahun 2015 sebesar 60.000 dan tidak membagikan dividen. Oke. 1 Januari 2016 Prita menjual 6.000 lembar saham dengan harga 30 per share. Bagaimana jurnal yang dibuat oleh P untuk mencatat transaksi tersebut? Nah, yang pertama adalah kita harus melihat dulu carrying value-nya berapa sih, itu kan. Terus sisa kepemilikan sahamnya si Prita berapa? Nah, di sini dia menjual 6.000. Awalnya dia punya adalah 9.000 ya. Berarti 6.000 per 9.000. Nah, berarti nantinya sahamnya tersebut sisa 30%, karena kalau kita kalau kita kalkulatorkan gitu ya, 6.000 dibagi 9 kan 66 sekian ya, 66% sekian ya. Nah, intinya adalah yang harus kita perhatikan di sini nanti sisa saham si Prita itu tinggal berapa gitu ya. Di pada tanggal 31 Desember 2016. Nah, setelah penjualan saham memiliki Prita di Sinta tinggal 30% dan Prita tidak memiliki kendali lagi. Oleh karena itu Prita harus mencatat adanya laba rugi penjualan saham. Kita lihat dulu. Sebelum adanya penjualan saham, nilainya adalah di sini 25.000 plus 60.000, hasil ada 310. Nah, yang menjadi dasarnya adalah berarti 25.000 ya. 25.000 ini didapat dari harga sahamnya tersebut gitu ya. Kepemilikan saham keseluruhannya kan berarti kan adalah 100.000 ya. Berarti 10.000 per 60% hasilnya berapa? Nah, ini tadi hilangnya 66%. Tapi kalau kita lihat kenapa bisa jadi 30%, ini saya berikan contoh. Berarti intinya adalah gini kan. Saham 90.000 itu kan berarti 10.000 tuh dia memiliki pemilikan saham. Kalau 6.000-nya habis gitu ya, maka kan sisa sahamnya si Prita adalah tinggal 3.000. 3.000 dibagi 10.000, hasilnya adalah 30% atau berkurang 66%. Maksudnya intinya dari saham yang dimiliki sama si Prita kalau dibagi dengan 9.000-nya tersebut ya, berkurangnya sekian persen gitu ya. Itu secara berapa persen sih pengurangnya gitu maksudnya. Oke, di sini carrying value sebelum ada penjualan saham dari total investmentnya atau disebut dengan equity-nya adalah 310. Fair value dari considered receivable-nya adalah kalau kita lihat di sini harganya adalah 6.000 dikali 30 hasilnya 180. Fair value dari ternet share-nya adalah 3.000. Ini yang masih ditahan ya. 3.000 kan sahamnya dikali dengan 30% 90.000. Carrying value dari NCI-nya adalah berarti kan 10% dikalikan dengan total equity-nya adalah berarti 310 dikali 10% 31.000. Sehingga kita bisa dapat di sini totalnya adalah 301 ya, fair value-nya ya, dari seluruh yang kita dapatkan, sehingga nanti akan muncul loss sebesar 9.000. Nah, dari loss tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah realized dan yang kedua adalah unrealized, tergantung dari proporsi sahamnya. Kalau kita bisa bilang kenapa bisa disebut realized, karena kita di sini ada yang 6.000 yang kita jual, berarti kan 6.000 dibagi dengan 9.000, hasilnya dikali dengan 9.000 tersebut ya.